Hello, welcome to podcast lebih dekat dengan komunitas sosial. Selamat datang di program kerja unggulan kami, Divisi Sosial Masyarakat dan Lingkungan Genbi Undip. Kenalin, aku Feral Aristoputro, staf Divisi Sosial Masyarakat dan Lingkungan Genbi Undip. Di sini aku akan menemani kalian semua pendengar setiap podcast lebih dekat dengan komunitas sosial pada episode ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih, dari komunitas Satu Atap. Mungkin bisa langsung aja pada Mas Edo Erdian Firmansyah, silakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Anda semuanya. Perkenalkan, nama saya Edo Erdian Firmansyah, dipanggil Edo. Saya dari Iya. komunitas Satu Atap Semarang. Oke. Oke, Mas Edo, mungkin kalau boleh tahu Mas, ini aku kepo banget nih Mas dengan komunitas Satu Atap. Kalau boleh tahu, apa sih Mas komunitas Satu Atap itu dan kenapa dulu Mas Edo bersama teman-teman komunitas Satu Atap terpikirkan untuk buat wadah ini gitu? Ya, jadi komunitas Satu Atap itu adalah komunitas yang bergerak di bidang sosial pendidikan. Kita secara gampangnya ngajarin anak-anak jalanan atau anak kurang mampu, buka les-lesan gitu. Oke, Tapi oke. saya bukan pendirinya, saya termasuk penerusnya dan ini generasi kelima kalau dilihat dari dari koordinator, dari ketua. Oke, Saya oke. saya koordinator kelima. Kemudian dulu itu kenapa dibentuk, karena kakak-kakak yang dulu itu ngelihat anak-anak jalanan yang seharusnya mereka itu sekolah pada jam sekolah, tapi mereka malah mulung, ngamen, dan jualan koran. Jadi dari situ kakak-kakak eh, merasa prihatin dengan mereka dan ngajak si anak-anak ini untuk belajar bareng. Nah, Oke. dari situ mulailah datang anaknya lebih banyak dan kakak-kakaknya semakin rutin ngajarnya. Nah, jadi mungkin itulah cikal bakalnya terbentuknya Satu Atap. Oke, keren banget Mas, udah generasi kelima dan aku sih sempat kepo-kepo Mas ke sosmednya Satu Atap. Kalau nggak salah di tahun kemarin itu komunitas Satu Atap udah 13 tahun ya Mas dan jalan ke tahun 14 nih ya. Alhamdulillah ya, kita udah Oh, 13 mantap tahun. sekali. Iya, iya, mantap. Keren banget Mas. Jujur, aku juga sangat tertarik juga dengan komunitas sosial Mas dan ini aku excited banget makanya dengan komunitas Satu Atap karena aku juga beberapa kali sering join ke komunitas untuk melakukan pengajaran seperti itu. Kayak gitu Mas. Keren, keren. Jadi, oh ya Mas, kalau misalnya boleh tahu, aktivitas, berarti kan fokusnya pada bidang pengajaran ke anak-anak yang mungkin kurang mendapatkan kesempatan yang lebih dibanding anak-anak yang mungkin bisa sekolah di sekolah formal ya Mas. Iya, bisa dibilang Nah, seperti itu. oke. Aktivitasnya berarti apa aja tuh Mas? Kalau misalnya boleh tahu, pasti kan udah terbentuk dari tahun 2007 ya? Ya, Berarti Mas, 2007. ya 2007. Apa aja sih yang udah dijalankan selama hampir 14 tahun ini gitu? Selama ini kita itu kegiatannya rutin Selasa Rabu itu pengajaran rutin kami. Cuman karena masa pandemi ini kita hanya di hari Selasa aja, karena Oke. yang di hari Rabu itu kita tempatnya indoor, jadi kita nggak berani ngumpulin orang banyak di satu ruangan. Jadi Oh, sangat beresiko lah untuk adik-adik, untuk kitanya juga. Jadi kita beraninya di hari Selasa yang di spot Seroja belakang Kelurahan Karangkidul. Itu kan kita di indoor di teras belakangnya. Jadi adik-adik bebas main-main, kita juga bisa uh, saling jaga jarak. Itu untuk yang pengajaran rutin harian. Kemudian kita ada yang namanya program Keliling Indonesia, Keliling Dunia. Itu di situ kita keren. mengenalkan budaya di Indonesia. Itu untuk keliling Indonesia itu bisa di kota-kota atau pulau. Jadi misal ada teman-teman yang tidak berasal dari kota Semarang bisa mengenalkan budaya daerah asalnya. Kemudian untuk yang kelilingnya menjelaskan kebudayaan negara lain seperti itu. Dan masih banyak lain seperti ada Besar Kids,
peringatan HUT RI, kemudian eh, ulang tahun tentunya. Oke, keren banget Mas. Mm-mm. Nah Mas, tadi aku dengar itu kan ada Senin Selasa dan itu ada beda spot ya, buat Iya, tempat acaranya. Nah, tujuannya apa sih Mas? Kenapa apa namanya dibuat ada dua tempat untuk yang berbeda? Kenapa nggak satu aja? Dan sebenarnya targetnya itu berarti untuk memperluas cakupan dari komunitas satu atap sendiri ya berarti ya? eh, kalau dibilang untuk memperluas cakupan, bisa iya, bisa enggak. Jadi dulu sejarahnya waktu komunitas ini terbentuk dan sudah mulai berjalan, itu anak-anaknya semakin banyak sampai ada yang diantar orang tuanya. Nah, Oke, keren kemudian keren. kemudian kakak penasaran ini kok sampai diantar orang tua tuh rumahnya pada di mana? Lalu setelah ditelusuri tanya-tanya, eh, mayoritas itu ada di spot Seroja yang Karangkidul itu belakang Matahari CL, sama di spot Kelinci. Spot Kelinci itu di Banjir Kanal Timur. Ya, Oke, jadi ada ya dua ya. spot. Nah, setelah diketahui itu dan akhirnya kakak-kakak memutuskan untuk membuka pengajaran di 3 spot. Dulu masih 3. Di spot Seroja, spot Kelinci, sama di Simpang 5. Oke, ya ya. Nah, seperti itu. Jadi, Oh, uh, jadi berarti eh, karena pandemi kali ya, jadi untuk spot yang lain di mungkin di apa namanya ditutup dulu biar nanti terfokus di spot Roja berarti ya, Mas. betul. Oke, siap siap. Nah, Mas kalau boleh tahu nih Mas untuk pengajarnya sendiri apa terbuka untuk umum atau kan saya juga masih mahasiswa nih, apakah nanti buat teman-teman mahasiswa juga boleh buat ngajar atau mungkin teman-teman SMA SMP juga yang mau melayani adik-adik yang kurang mendapatkan kesempatan seperti mereka gitu, seperti mungkin kita kita juga ya Mas. Untuk pengajarnya atau Ya. volunteer itu bebas, tidak harus mahasiswa, tidak harus siapa-siapa, tidak perlu harus punya basic jurusan sebagai pengajar, SPD atau guru, itu bebas dari jurusan mana aja, dari latar belakang mana aja, yang penting punya niat untuk belajar bersama. Ayo kita bareng-bareng, kita belajar gimana sih caranya, apa ya, ngomong anak, ngajarin Oke. anak, Ya. ngajarin anak dan melatih kesabaran juga, melatih koordinasi untuk kakak-kakaknya, melatih kerjasama dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini kita belajar bareng, ngajar bareng, banyaklah ilmu yang bisa didapat di sini. Ya keren keren Mas. Nah, buat materi apa aja sih Mas yang diajarin, kayak yang diberikan kepada adik-adik adik-adik kita gitu, adik-adik yang ada di ikut di komunitas satu atap, kalau Untuk boleh tahu. untuk Nah, materi kita tidak terlalu melulu tentang pelajaran sekolah. Jadi, semisal kita pengajaran rutin, eh, kalau semisal ada yang kepengen belajar, ayo kita oke. belajar. Kalau nggak ada ya kita melakukan kegiatan lain seperti berkarya, bikin prakarya gitu. Misal ada yang mau ulangan, nah itu baru kita belajar. Tapi nggak semuanya belajar. Yang butuh saja atau yang kita rasa perlu dampingan untuk kita ajarin. Misal ada anak yang masih belum lancar hitung-hitungannya, membaca, menulis, itu kita kita sendiriin, kita tarik, ayo kita kita privatin sama kakak kakak satu orang ngajar 2 atau 3 anak, selebihnya mengikuti kegiatan yang lainnya gitu. Oke oke. Jadi Mas, selanjutnya, nah kemarin kan aku juga beberapa hari ini aku juga sempat kepo-kepo apa sih sebenarnya aktivitas yang tadi Mas Edo juga udah jelasin, selain materi pengajaran rutin juga ada yang menjelaskan tentang budaya dari setiap daerah ya Mas. Mm-mm. Nah iya, nah selain itu saya sempat dengar-dengar nih Mas, jadi beberapa waktu lalu ada kegiatan dan ada relawan pengajar itu dari mahasiswa Bea Cukai PKN STAN ya Mas. Iya betul, waktu itu pernah sempat Nah, datang. oke, nah katanya tuh ngajarnya tentang sejarah-sejarah uang gitu ya Mas, bener?
Iya, Oke, nah sebenarnya dari ilmu ini, ilmu yang akan diberikan oleh, yang sudah berarti sudah diberikan dari teman-teman Bea Cukai PKN STAN. Nah, sebenarnya apa sih tujuannya Mas? Selain kan berarti berarti ini ilmu yang akan diberikan kepada teman-teman adik-adik kita berarti ya itu luas banget berarti ya cakupannya Mas. Nah, betul. sebenarnya tuh Jadi, boleh jadi Mas? seperti yang saya jelaskan tadi, tidak melulu tentang pelajaran sekolah. Jadi kita coba coba deh kita posisikan diri kita pengajar, volunteer sebagai adik-adik. Misal kita datang ke pengajaran, udah di sekolah dari pagi sampai siang atau bahkan sore itu belajar pelajaran, terus datang ke satu atap masih belajar lagi. Perasaannya gimana coba? Jadi kan pasti suntuk banget. Nah, Iya jadi benar. diharapkannya dengan adik-adik ke satu atap ini bisa mendapatkan ilmu baru yang tidak mereka dapatkan, yang tidak diajarkan oleh guru-gurunya di sekolah. Oke, Salah benar satu banget. dengan Iya. tidak menyampingkan eh, kebutuhan utama mereka yang seperti semisal mereka memang lagi kesulitan pelajaran ini, ya ayo kita tetap kita ajarkan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau ngajak kerjasama startup dan bikin kegiatan itu tidak harus melulu tentang pelajaran, bisa tentang tadi keliling Indonesia, keliling dunia, atau mengenalkan sesuatu yang dirasa ini anak-anak nggak didapatkan di sekolah, atau mungkin dapat di sekolah tapi cuma secuil ilmunya. Nah, bisa dijelaskan lagi di sini. Kayak misal mungkin eh, di SD itu mungkin udah dijelasin tentang planet-planet atau belum ya? Mungkin mungkin kalau dijelasin sih enggak, tapi kalau di tahu atau tidaknya mungkin tahu planet-planet di tata surya kita ada berapa dan namanya apa. Dan mungkin bisa dijelaskan planet Merkurius itu eh, gimana-gimana, planet-planet lainnya seperti apa, dan atmosfernya seperti apa di sana. Perbedaannya dengan bumi itu apa sih? Ada nggak sih makhluk di sana? Nah, seperti itu contohnya. Hmm. Oh iya benar-benar. Setuju Mas. Jadi nggak melulu tentang apa yang kita dapat di pendidikan formal berarti ya. Jadi Betul. wawasan biar wawasan adik-adik kita juga makin luas. Ya, Keren-keren. itu tujuannya. Bener banget. Nah Mas, ini kan kalau berarti kan satu atap selama hampir 14 tahun ini fokusnya di anak-anak di sekitar Semarang ya Mas. Nah, Iya. kira-kira ada kepikiran nggak nih Mas buat teman-teman dari komunitas satu atap untuk melebarkan sayap? Mungkin saya kan mahasiswa Undip tapi basic saya Indonesia apa? Saya dari Jogja gitu. Nah, Mm-mm. kira-kira mau melebarkan sayap ke daerah-daerah lain seperti itu kan pasti juga biar makin banyak cakupannya dan makin banyak anak-anak kita yang mendapatkan awal apa ya yang sekarang ilmu-ilmu yang nggak didapatkan di sekolah formal atau mungkin anak-anak jalanan yang masih banyak belum bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan belajar yang layak gitu. Ya, jadi kalau dibilang mau melebarkan sayap sampai ke kota lain, bahkan provinsi lain, itu ya mau nggak mau, maunya kita ya kepengen saling eh, tetap ngajar anak-anak yang lainnya. Tapi Oke. kendalanya kita di SDM-nya, karena volunteer kita kan tidak tidak melulu bisa bertahan terus di satu atap. Nah, kalaupun semisal ada teman-teman lain yang memang kepengen eh, berkecimpung di satu atap tapi tidak bisa di Semarang atau kepengen buka di kotanya sendiri, ayo nggak apa-apa kita buka, tapi namanya tidak satu atap. Oke. Teman-teman bikin sudah punya, biasanya kayak gini kan muncul dari tongkrongan sendiri ya, teman-teman punya tongkrongan sendiri, punya kumpulan sendiri yang punya visi dan misi sama. Ayo nggak apa, ngajak satu atap, kita sharing bareng gimana sih satu atap dulu gini-gini, dan bisa diterapkan di komunitasnya sendiri. Nanti kita saling sharing-sharing aja, itu lebih enak kayak gitu sih. Bener Mas, ya. Jadi Oke, untuk oke. untuk membuka cabang di kota lain kita masih belum ada niatan untuk ke sana. Oke, benar. Jujur ya mungkin nanti kalau misalnya aku bersama mungkin mengumpulkan teman dulu ya Mas, mengumpulkan SDN dulu kalau misalnya nanti Mm-mm. di teman-teman dari teman-temanku kalian dari Jogja yang punya visi yang sama nanti bisa bentuk komunitas dan mungkin nggak tertutup juga untuk kota lain atau provinsi lain ya Mas.
Bisa banget. Iya benar. Oke. Mm-mm. Karena visi kita untuk melayani adik-adik kita juga. Ya Oke. betul. Mm-mm. Nah Mas, kalau boleh tahu Mas, selama masa pandemi gini ya Mas, udah hampir setahun ini kan kita pembatasan sosial skala besar kan diterapkan oleh pemerintah gitu, dan tadi Mas Mas Edo juga sempat cerita ada dua spot akhirnya terpaksa untuk ditutup dulu karena tempatnya kan indoor gitu. Jadi Betul. kegiatan apa aja sih Mas mungkin banyak terkendala, dan sekarang dari teman-teman komunitas satu atap tuh fokusnya dalam menghadapi kayak situasi seperti ini kayak gimana gitu Mas kalau boleh tahu. Untuk kegiatannya sih kita tidak ada yang berubah, tetap sama, hanya Oke. hanya diadakan di satu tempat aja. Terus untuk kendala paling ya kembali lagi ke SDM, ke volunteer, karena kan mayoritas volunteer kita mahasiswa, dan banyak dari mahasiswa ini yang dari luar kota. Jadi pandemi gini begitu April Mei itu mereka udah pada pulang ke kampung halaman masing-masing. Jadi yang di Semarang pun kakak yang udah lama itu juga sudah kerja, sudah berkeluarga. Jadi pulangnya sore, pulang pasti udah ketemu keluarga. Jadi paling cuma nanya-nanya kabar aja seperti itu. Kendalanya di situ sih, di tenaga pengajar. Oke. Nah, uh, mungkin kalau misalnya ini Mas, uh, kira-kira kalau misalkan ini setelah kita ngobrol-ngobrol ini mungkin ada yang pengen bergabung, karena apa ya, saya pun juga sangat tertarik gitu pengen join di komunitas satu atap nih, soalnya kan uh, ya aku juga pengen apa ya, adik-adik di Semarang gitu mungkin adik-adik yang kurang mendapatkan kesempatan yang sama dengan adik-adik yang lain gitu. Nah gimana sih Mas cara join di komunitas satu atap? Jadi untuk joinnya bisa mengisi formulir pendaftaran dan membayar sebesar enggak canda-canda ya. Jadi Oke, oke. untuk bergabung langsung aja datang ke tempat pengajaran kita. Untuk saat ini di Spot Seroja ya, bisa dicek di Instagram kita, itu ada link mapnya bit.ly/map Seroja. Itu langsung aja datang ke situ, langsung ikut ngajar bareng, syukur-syukur minggu depannya bisa ikut lagi dan keterusan seperti itu. Jadi kita tidak tidak punya kriteria tertentu, yang penting mau sabar ngadepin adik-adik, mau belajar bareng, dan sayang sama anak-anak, itu aja. Iya, iya, oke. Berarti untuk biayanya nggak ada kan ya Mas? Biayanya ada mas, dari rumah Oh, ke tempat pelajaran kan itu pakai bensin lah, itu biayanya itu sih, itu aja. iya, 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 benar, benar, benar. Oke. Nah, Mas, kalau misalnya Mas, kebetulan kalau misalnya dari teman-teman yang ada di luar kota, mungkin pengen ikut mengajar tapi nggak bisa terkendala akomodasi gitu. Nah, kalau misalnya dari teman-teman yang ada di luar Semarang gitu ingin berdonasi Mas untuk adik-adik, misal mau memberikan apa ya, pakaian atau buku-buku belajar untuk atau mungkin dalam bentuk barang lain, itu bisa nggak sih Mas? Bisa banget, tapi untuk donasi kita eh, agak pilih-pilih, karena Oke. untuk pakaian bekas kita buka itu semisal kita mau mengadakan kegiatan bazar. Nah, di Oke, situ ya. kita bisa menerima donasi berupa pakaian bekas. Tapi mohon maaf dan terima kasih bagi para calon donatur yang mau berdonasi, untuk eh, sehari-hari mungkin bisa donasinya berupa uang tunai dan bisa langsung ditransfer di rekeningnya satu atap, atau berupa alat tulis untuk adik-adik. Oke, ya. Oke, Mas. Tuh. Dan nggak kerasa ya Mas, udah hampir 20 menit ya kita nih. Iya. Iya. Nah, eh, Mas Edo, nah ini mau mungkin terakhir sih Mas. Kan tadi udah dijelasin satu atap apa, dan mungkin kalau saya teman-teman mau kepo-kepo nih, mungkin sosmednya kan sekarang lagi zaman sosial media gitu ya. Nah, sosmed dari satu atap apa sih Mas? Mungkin boleh Yap. dikasih tahu. Untuk kita yang aktif sekarang itu di Instagram @satoeatap.
Jadi kita pakai ejaan lama ya, Sato ya, Atap gitu. Oke. Ya itu mungkin teman-teman di follow ya Mas. Iya, Ya teman-teman. betul. Follow Jadi sampai 10.000 biar bisa kita swipe up gitu. oke, bener banget Mas. Nah, tapi mungkin jangan follow-follow aja, tapi juga kalau teman-teman yang tertarik untuk Ya, jadi tengah relawan pengajar di Satu Atap, boleh banget tadi sip. join di Satu Atap. Dan kalau misalnya teman-teman juga yang mungkin ada di luar kota tapi punya apa ya keinginan untuk melayani, nah bisa tadi untuk berdonasi ya Mas. Sip, betul banget. Oke gitu. Join Udah Mas. sekarang, join sekarang, dapat satu berarti satu. Dapat ilmu dari adik-adiknya, dapat ilmu juga dari kakak-kakaknya. Oke, keren banget Mas. Oke, terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Siap, terima kasih Mungkin kembali. di tengah-tengah kesibukan Mas Edo ini mungkin oke. Mungkin sekian podcast lebih dekat dengan komunitas sosial, program kerja dan unggulan dari Divisi Sosial Masyarakat dan Lingkungan di Undip. Mungkin nantikan episode-episode selanjutnya yang akan kami rilis di kesempatan-kesempatan berikutnya. Seperti itu. Terima kasih Mas Edo, terima kasih komunitas Ya, Satu terima Atap, dan kasih sama-sama. oke, sampai jumpa lagi.